Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia kita sering mendengar bahwa ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu sains. Sebenarnya hal itu merupakan hal yang salah, karena itu merupakan pemikiran dari sekularisme. Apa sih sekularisme itu? Sekularisme merupakan cara berpikir dualis, di mana mereka itu memisahkan hal-hal seharusnya yang tidak terpisahkan. Contohnya seperti akhirat dengan dunia atau dunia dengan akhirat. Agama merupakan ilmu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ilmu sains merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari seluruh alam semesta ciptaan Allah. Sehingga seharusnya ilmu agama dengan ilmu sains itu adalah selaras. Karena adanya pemikiran-pemikiran sekularisme tadi, sehingga muncullah problem ilmu di mana orang-orang berpikir bahwasannya antara ilmu agama dengan ilmu sains merupakan dua hal yang berbeda. Sekularisme memiliki 3 tabiat. Yang pertama, menghilangkan pesona ilahi dari alam semesta ini. Sebenarnya mereka itu mempercayai adanya Tuhan, tetapi ketika melihat alam semesta, mereka menghilangkan Tuhan mereka. Lalu yang kedua yaitu mereka mempercayai bahwa manusia itu merupakan makhluk yang mulia. Tetapi ketika ada masalah atau problem, maka mereka tidak boleh membawa agama untuk mengurusi manusia tersebut. Lalu yang ketiga, nilai dianggap tidak abadi. Maksudnya di sini contohnya adalah seperti dulu di negara barat, LGBT atau homoseksual itu merupakan hal yang tabu dan tidak diperbolehkan. Tetapi semakin berkembangnya zaman atau saat ini, LGBT atau homoseksual merupakan hal yang biasa dan wajar di negara barat. Karena adanya pemikiran dualis tadi atau pemikiran sekularisme tadi, muncullah problem ilmu, di mana ilmu yang seharusnya merupakan ilmu yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah, menjadi ilmu palsu. Ilmu yang dipelajari terus-menerus tetapi tidak ada manfaatnya dan tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ilmu sendiri tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ulul albab merupakan orang-orang yang mengingat Allah ketika dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbaring, dan kemudian mereka memikirkan mengenai penciptaan alam semesta. Dari ayat itu, maka kita tarik kesimpulan bahwasannya umat muslim atau orang Islam itu wajib menuntut ilmu agama maupun ilmu sains, di mana kita mempelajari ilmu sains itu untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang-orang barat mempelajari sains agar mereka bisa lebih berkuasa. Namun kita sebagai umat muslim mempelajari sains untuk bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwasannya kita sebagai umat muslim harus melakukan islamisasi sains, yaitu membuang pengaruh-pengaruh dualisme atau pengaruh-pengaruh atau pikiran-pikiran yang tidak komprehensif terhadap sains. Sehingga kita mempelajari sains bisa menambah keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ilmu syariat menuntun kita kepada metode penghambaan yang benar, maka ilmu sains akan menambah kelezatan kita dalam beribadah atau dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.